Hai, saya Ervina Yelita. Di sini saya akan membahas tentang data forgery. Di sini saya akan membahas tentang data forgery secara berurutan, dimulai dari pengertian data forgery, bentuk-bentuk dari data forgery, dampak akibat data forgery, dan terakhir, cara pencegahannya. Data forgery adalah suatu tindakan mengubah atau memanipulasi data dengan tujuan menyesatkan atau menipu orang lain. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari memalsukan dokumen hingga mengubah informasi di database. Sebanyak 337 juta data masyarakat di Direktorat Dukcapil Kementerian Dalam Negeri diduga mengalami kebocoran dan dijual di forum online Hacker Breach Forum. 3 orang pelaku mengganti nomor rekening transaksi penjualan sehingga korban menderita kerugian senilai 8,6 miliar rupiah. Polisi menahan satu tersangka kasus ilegal dan manipulasi data seolah otentik yang seolah adalah data kartu kredit nasabah. Tersangka menjual data di dark web seolah data yang dijual adalah data kartu kredit nasabah Bank BCA. Dari hasil penyelidikan polisi, ternyata data yang diperjualbelikan bukanlah data nasabah, melainkan data pinjol dan situs judi online. Pastikan kamu merahasiakan informasi data pribadi atau seseorang dapat merampas banyak uang dari kamu. Salah satu tindakan data forgery adalah memanipulasi data, yaitu mengubah atau memodifikasi suatu data dengan tindakan untuk menyesatkan atau memberikan informasi yang salah. Contoh manipulasi data yaitu mengubah angka-angka dalam laporan keuangan, mengubah angka-angka dalam suatu dokumen penting negara, dan lain-lainnya. Pemalsuan identitas, suatu praktik manipulasi informasi pribadi seseorang untuk tujuan tertentu, seperti mendapatkan akses ke akun atau melakukan kriminalitas atas akun tersebut. Yang selanjutnya yaitu tindakan pencurian data, mencuri informasi sensitif seperti kartu kredit ataupun data login, yang kemudian data tersebut dapat digunakan untuk penipuan atau dijual di pasar gelap. Di mana baru-baru ini terdapat sebuah kasus di Indonesia dengan pemalsuan email perusahaan untuk menipu perusahaan Singapura sehingga kerugiannya mencapai 32 miliar. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri mengungkap sindikat kejahatan siber yang menipu perusahaan real estate di Singapura hingga mengalami kerugian 32 miliar rupiah. Perusahaan tersebut hendak mengirimkan uang kepada rekan bisnisnya, namun dikirim ke alamat email dan rekening palsu yang dibuat oleh sindikat yang dioperasikan warga negara Nigeria di Indonesia. Total ada 5 tersangka yang ditangkap. 2 diantaranya merupakan warga negara Nigeria yang berperan sebagai aktor utama penipuan tersebut. Ada beberapa sanksi hukum yang dapat diberlakukan terhadap pelaku data forgery. Di antaranya yaitu pelaku data forgery dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 30 dan Pasal 35. Yang berbunyi Pasal 35, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pelaku dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Dampak dari data forgery. Yang pertama, kerugian finansial. Data yang dimanipulasi dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu atau perusahaan. Yang kedua, merusak reputasi. Yang terakhir, ancaman keamanan data, di mana data forgery ini dapat membuka celah bagi serangan siber atau pencurian data lainnya. Cara mencegah data forgery. Yang pertama, kita harus melakukan enkripsi data. Gunakan data enkripsi untuk melindungi data-data sensitif kita dari ancaman-ancaman siber lainnya. Yang kedua, verifikasi identitas. Pastikan
Sumber yang kita terima yaitu sumber yang sah. Yang ketiga, audit data. Lakukan audit data secara berkala guna mengetahui data mana yang berubah, data mana yang sangat mencurigakan. Yang keempat, pelatihan karyawan. Melakukan pelatihan terhadap karyawan guna mengerti apa itu data forgery, apa itu keamanan siber, apa itu dampaknya, dan bagaimana pencegahannya. Jadi, mari kita semua berkomitmen untuk melindungi data kita dan mengurangi risiko dari ancaman data forgery. Terima kasih semua sudah menonton video saya. Sampai jumpa. Bye-bye.